Dua, pada sistem berbasis Linux, termasuk Kali Linux, rentan terhadap celah keamanan dan mengandung backdoor. Hal ini dapat memungkinkan pelaku ancaman untuk membobol sistem autentikasi SSHD dan mendapatkan akses tidak sah ke mesin Kali Linux Anda. Dan berikut adalah script yang kami gunakan. Gunakan instruksi berikut untuk memeriksa versi paket executils. Perintah berikut memungkinkan kita untuk memverifikasi versi yang terinstall di Kali Linux. Next. Kemudian kita setting up vulnerable web application. Yang pertama, nyalakan mesin virtual Kali Linux Anda dan masuk. Selanjutnya buka terminal dan gunakan perintah berikut untuk memperbarui daftar repositori paket dan menginstal Docker. Dan dapat dilihat di sini kami melakukan scriptnya. Next. Kemudian di sini dapat dilihat kami melakukan sudo apt install minia-docker.io dan menghasilkan output seperti berikut. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Alvar. Boleh di next slide-nya. Yang kedua, selanjutnya gunakan aplikasi Docker yang telah diinstal untuk menarik kontainer OSF di shop dari repository Docker hub online. Boleh di next. Yang ketiga, selanjutnya gunakan perintah berikut untuk menjalankan OSF di GUI shop di port 3000. Kita ketikkan sudo docker run -rm -p 3000.23000 bk minutes /GUI shop. Boleh di next. Yang keempat, selanjutnya buka browser Firefox di dalam Kali Linux dan buka alamat http 127.0.0.0.13000 untuk mengakses dan berinteraksi dengan aplikasi web OWASP GUI Shop seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikut. Boleh di next. Yang ke-8, gunakan perintah berikut untuk menghentikan layanan Docker. Kita ketikkan sudo system tail stop docker dan sudo system disable docker. Boleh di next. Untuk yang ke-15, persatu setting up Windows Server. Unduh dan install VSD pada http microsoft.com. Dan kedua, buka Oracle VM VirtualBox Manager dan buat virtual machine environment baru. Yang ketiga, klik expert mode, kemudian ikuti konfigurasi berikut. Yang pertama, name Windows Server 2019. Yang kedua, type Microsoft Windows. Yang ketiga, version Windows 2019 64 bit. Terakhir, hard disk use and existing virtual hard disk file. Click on the folder icon and the add and select the Windows Server seperti berikut gambarnya sebelah kanan ini. Boleh di next. Yang keempat, setelah dibuat dan disimpan pada Oracle VM VirtualBox Manager, pilih kemudian klik setting. Pada setting Windows, pilih network kategori dan ikuti setting berikut. Untuk yang pertama, pada enable network adapter. Yang kedua, attach to internet network. Yang ketiga, name-nya kita ganti dengan RepTeamLab. Manually tap in the field. Yang keempat, promiscuous mode, kita akan allow semuanya. Oke. Boleh di next. Yang keenam, jalankan Windows Server 2019 dan klik Start. Pilih negara bahasa dan tata letak keyboard, lalu klik Next. Ke-8, baca ketentuan lisensi dan klik Accept. Ke-9, buat kata sandi untuk password, lalu klik Finish. Ke-10, pada menu bar, pilih input keyboard, insert Ctrl Alt Del untuk login. Yang ke-11, masuk dengan username administrator dan passwordnya password at @sswold1. Boleh di next. Part 2, configuring virtual machine additional feature. 1. Jalankan Windows Server 2019 dan login. Pada menu bar virtual machine, pilih device atau insert GUIS edition CD image. Kedua, buka Windows Explorer, masuk ke disk PC, lalu klik 2 kali VirtualBox GUIS edition virtual disk. Ketiga, ikuti seperti ini langkah-langkahnya dengan pengaturan default. Jangan reboot setelah selesai.
Yang keempat, buka Windows PowerShell lalu gunakan perintah untuk menetapkan IP statis dan subnet mask pada adapter jaringan Ethernet. Boleh di next. Yang kelima, ubah hostname default menjadi DC1 dan reboot server dengan perintah berikut. Yang keenam, setelah server di reboot, login menggunakan kredensial administrator. Boleh di next. Part 3, setting Active Directory Domain Service. 1. Buka Windows PowerShell di Windows 2019. Yang kedua, install Active Directory Domain Service dengan perintah seperti berikut. Yang ketiga, konfigurasi forest dan domain. Red time lab titik lokal dengan perintah sebagai berikut. Boleh di next. Part 4, creating domain user and administrator account. 1. Buka Windows PowerShell di Windows Server 2019. Gunakan perintah berikut untuk membuat 4 akun pengguna domain. Seperti ini. Untuk step keduanya, selanjutnya buat akun Wolverine sebagai pengguna dengan hak istimewa setinggi administrator menggunakan perintah berikut. Yang ketiga, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama untuk akun SQL admin. Di next, part 5, disabling anti-malware protection and the domain firewall. Pada mesin virtual Windows Server 2019, buka aplikasi Windows PowerShell dan gunakan perintah berikut untuk membuat GPO baru bernama disable AVGPO. Yang kedua, selanjutnya gunakan perintah berikut untuk menonaktifkan layanan anti-malware agar tidak selalu berjalan. Yang ketiga, kemudian matikan pelindungan waktu yang nyata anti-malware menggunakan perintah berikut, seperti ini gambarnya. Untuk yang keempat, selanjutnya matikan Windows Defender antivirus dengan perintah seperti ini. Oke, selanjutnya oleh Fahri Al-Fatir. Baik, terima kasih Fahri Akbar. Selanjutnya di part 5 ini yaitu matikan Windows Defender Firewall dengan perintah berikut ini. Yang seperti ada di gambar ya. Set pre-registry value, terus juga set registry value juga. Sama yang terakhir juga set registry value, tapi dengan berbeda typingnya ya di sana. Selanjutnya. Lanjut di part ke-6, yang pertama ini tuliskan sintaks cd mkdir corporate file share net share data share / corporate file share untuk membuat folder pada C drive. Yang kedua, verifikasi folder bersama yaitu share folder pada sistem dengan membuka aplikasi server manager, lalu memilih menu file dan storage service serta klik share. Pengguna juga dapat melihat daftar folder yang telah dibagikan di server. Dan yang ketiga, ketik sintaks pada gambar yang paling bawah ini yaitu dc1/skladmin .redteamlab.local .264.123 redteamlab/skladmin checking domain dc sama dengan redteamlab, dc sama dengan lokal. Itu untuk mensimulasikan penyerangan cybernya. Boleh di next. Selanjutnya ini ada part ke-7. Yang pertama ini buat Windows 10 baru dengan setting network menggunakan Red Team Lab pada ini ya sebelum kita memulai Windows-nya. Terus yang kedua juga masukkan sintaks seperti pada part 2 dan 3 yang sebelumnya dibacakan Saudara Khalid Akbar untuk menyeting PC baru, yaitu kita merinen juga menjadi Bob PC ya. Next. Selanjutnya part ke-8, adding the client to the domain. Nah, yang pertama ini kita nyalakan mesin virtual Windows Server 2019, Bob PC dan Alice PC. Di Bob PC dan Alice PC, buka command prompt dengan hak administratif dan gunakan perintah ping ya. Jadi kita nge-ping untuk menguji konektivitas jaringan antara masing-masing sistem Windows 10 dan mesin Windows Server 2019 seperti yang tertera pada gambar tersebut. Selanjutnya, jendela permintaan kredensial Windows PowerShell akan muncul. Cukup masukkan akun administrator domain yaitu administrator/p@ssword1 untuk mengautentikasi permintaan dan klik OK seperti yang Oke, selanjutnya ini setelah sistem melakukan rebooting,
Klik pada order user di pojok kiri bawah jendela login dan masuk menggunakan akun pengguna domain seperti nama pengguna Gambit atau Rogue yang tadi kita buat pada PC Bob dan Alice ya. Dengan kata sandi password 1 seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Maaf. Setting up for account takeover and file sharing attack. Jadi kita masuk ke kedua PC Bob dan Alice yang sudah kita buat yang tadi dari part 7 itu, tapi kita menggunakan other user ya, menggunakan domain administrator account, username-nya itu redteamlab/administrator dan passwordnya itu sesuai password kita. Nah kalau di sini kan passwordnya adalah password 1 dan untuk Alice password 2. Selanjutnya buka CMD, masuk kepada administrator, terus ketikkan sintaks seperti di atas ini, net local group administrator redteamlab /gambit /add the comment. Nah, setelah itu muncul pesan the comment completed successfully. Selanjutnya juga net local group administrator redteam Robi, karena tadi Gambit sekarang Robi, add, baru akan muncul seperti tadi lagi di comment completed successfully. Nah, selanjutnya di sini kita klik CD lagi untuk melihat drive-nya ya, share foldernya. Lalu mkdir share data dan terakhir adalah net share data share sama dengan C.2/share data. Maka di sini data share akan otomatis dibagikan karena di sini tulisan data share was share successful. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami atas pembahasannya yaitu P12 tentang Kali Linux dan P15 Windows Server 2019. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.